Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin. Pembahasan sudah sampai pada bagian ke-17, halaman 142, masih terkait dengan keteladanan akhlak para sufi yang solihin. Wa min ahlakihim, dan itu termasuk akhlak mereka, yaitu para sufi yang solihin. Radhiya, semoga meridhoi siapa Allah anhum, dari mereka. Apa keteladanan akhlak para sufi solihin? An-nadru, bermula melihat, ila dunya, kepada dunya, bi ainil iktibari, dengan pandangan yang bisa mengambil pelajaran. Jadi iktibar itu bisa memandang untuk mencari hikmahnya, untuk mencari pelajarannya. La bi ainil mahabbah, tidak memandang dunia dengan pandangan yang penuh cinta. Nah, ini berbeda. Kalau para sufi memandang dunia bi ainil iktibar, yaitu dengan menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk menanam, sebab kehidupan di dunia ini hanya sementara. Karena di dunia hanya sementara, maka kita harus bersemangat untuk menyiapkan bekal yang lebih baik. Nah, bekal yang paling baik yaitu amal ibadah yang kualitasnya ikhlas. Kalau amal ibadah tidak ikhlas, itu sama saja kita mengumpulkan, ya, kalau ibarat orang di kampung, ya, yaitu orang yang datang ke sebuah tempat untuk nyelep, ya, kalau bahasa kampung itu nyelep, ya, yaitu untuk memproses dari gabah menjadi beras, ya, dari gabah menjadi beras. Maka dalam proses ini, ya, berasnya diibaratkan itu adalah kualitas orang yang beramal secara ikhlas. Kalau orang yang beramal secara ikhlas, ya, dia akan mendapatkan hasilnya. Tapi kalau orang yang beramal tidak dengan cara ikhlas, ya, itu hanya mendapatkan kulitnya, sehingga tidak memberikan manfaat apapun.
Maka dengan ngaji kitab Tanbihul Muhtarin, ya kita akan diberikan pencerahan oleh kitab ini tentang bagaimana memandang dunia. Bukan berarti dunia ini dijauhi, ya, dunia ini menjadi sumber fitnah. Kalau begitu saya menjauh dari dunia, tidak mau kerja, ya, terus menyendiri di tempat sepi, di gunung. Nah, ini namanya tidak memandang dunia bi'ainil iktibar. Kalau orang yang memandang dunia bi'ainil iktibar, dia hadir, ya, di tengah kehidupan yang nyata, beraktivitas dalam keseharian sesuai dengan profesinya. Yang guru ngaji ya tetap istiqomah pada tugasnya, yang usaha ya usaha, yang pegawai ya pegawai, pejabat ya pejabat. Tapi kalau sudah memiliki orientasi akhirat, maka aktivitas dunia ini bisa menjadi wasilah untuk kesuksesan akhirat, yaitu dengan cara memperbaiki niatnya, ya. Kalau sebelumnya niat berangkat ke kantor, ya sekedar kerja gitu. Tapi kalau sudah paham bahwa bi'ainil iktibar itu kita bisa merubah dari yang biasanya kita niatnya itu ya sekedar menjalankan tugas, tapi kalau niatnya dirubah, oh saya ke kantor diniatin dengan ibadah, yaitu mencari nafkah untuk anak dan istri dan untuk bekal ibadah. Maka langkahnya dari berangkat sampai pulang menjadi nilai ibadah. Ini kan hanya menggeser sedikit saja, merubah mindset, merubah tujuan, ya, yang awalnya orientasinya duniawi dirubah menjadi ukhrawi, sehingga aktivitasnya dalam keseharian masuk pada nilai ibadah. Nah, ini orang yang memandang dunia bi'ainil iktibar. Beda dengan orang yang memandang dunia bi'ainil mahabbah. Bangun pagi yang diingat duluan bagaimana cara ngejar-ngejar supaya dapat duit, ya, sekalipun dengan menghalalkan segala cara. Bukan bangun tidur ingat Allah, bersyukur kepada Allah telah diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat bisa tidur, dan diberikan masih hidup lagi, ya. Tapi ketika bangun yang diingat sudah urusan dunia. Nah, ini namanya orang yang memandang dunia bi'ainil mahabbah. Jadi dunia menguasai hati dan pikirannya. Semua aktivitasnya, orientasinya hanya mengejar kesuksesan duniawi, ya, kemudian poya-poya, terus setelah itu ya mengikuti hawa nafsu. Ini kalau orang yang salah di dalam melihat dunia. Nah, maka di sini mu'alif memberikan orientasi kepada kita, pandanglah dunia bi'ainil iktibar, ya, bukan dengan bi'ainil mahabbah. Kalau bi'ainil mahabbah, ya pikiran kita menjadi ruwet, hati kita menjadi sumpek, ya, hidup terasa dikejar-kejar masalah, dikejar-kejar dunia. Karena apa? Tidak mampu menyandarkan segala urusan ini kepada Allah. Padahal Allah lah yang berkuasa atas alam semesta ini. Laha wa syahwatiha, ya, la bi'ainilah mahabbah, tidak dengan pandangan mahabbah, laha terhadap dunia, wa syahwatiha, dan syahwat dunia itu. Jadi syahwat dunia itu ya orang
ingin mendapatkan duit yang banyak, setelah duitnya banyak terus bisa memuaskan hawa nafsunya. Ini wasyahwatiha, bukan untuk ibadah, bukan untuk bekal ibadah, bukan untuk bekal akhirat. Ya, dia ngejar dunia. Setelah sukses, ya untuk kepuasan hawa nafsunya. Nah, misalnya ada ajakan untuk infak sedekah berat, gitu. Tapi kalau ada ajakan untuk kemaksiatan, poya-poya, ya, itu semangatnya tinggi. Nah, ini tanda-tanda orang yang sudah salah jalan, ya, memandang dunia dengan ainul mahabbah. Konsekuensinya dia akan digulung oleh dunia, mengikuti kehendak dunia, sehingga dia akan diperbudak oleh dunia. Kama qaddaru ja'alahi jumhurus salaf, ya, sebagaimana sungguh, ya, telah dilakukan, ya, oleh jumhurus salaf, para ulama salaf terdahulu, ya, as-solih yang soleh, ulama-ulama soleh yang pada zaman dahulu, ya, mereka sikap batinnya, ya, dalam memandang dunia itu bi'ainil iktibar, bukan bi'ainil mahabbah, sehingga dia bisa mengendalikan dunia untuk bekal akhirat. Ya, misalnya dia kaya, tapi kekayaannya untuk kepentingan agama, untuk kepentingan akhirat, bukan hawa nafsunya. Ini sangat penting sekali, ya, bagi kita yang hidup di zaman modern. Sebab, ya, kehidupan modern kalau tidak dibarengi dengan ngaji ilmu tasawuf seperti ini, terkadang mudah terseret dengan arus duniawi. Orientasinya, ya, pengen ngejar dunia, pengen mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya, kemudian lupa diri, terus menghalalkan segala cara. Gitu. Nah, ini tantangan bagi orang yang hidup di zaman modern. Nah, dengan ngaji kitab tasawuf seperti ini, ya, kita diberikan pencerahan. Kita tidak berubah menjadi pasif menghadapi dunia, tapi kita tetap sportif menghadapi dunia. Waktunya kerja ya kerja, waktunya ibadah ya ibadah, tapi ketika dia kerja sudah punya niat untuk bekal ibadah. Waqad jaa Sa'ad bin Ubay Waqqas, ya. Waqad jaa, dan sungguh telah datang siapa Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, semoga meridai siapa Allah anhu kepada Sa'id bin Abi Waqqas, yauman, pada suatu hari, ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda siapa Rasul lahu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang sahabat. Suatu hari dia sowan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, aina kunta ya Sa'id? Aina, itu di mana kunta kamu berada ya Sa'id? Gitu. Jadi pertanyaan Rasulullah itu, ya, sederhana tapi cukup tajam, gitu, ya. Aina kunta ya Sa'id? Kemana aja kamu ya Sa'id? Gitu. Faqala, maka menjawab siapa Sa'id bin Abi Waqqas, kuntu, aku ada, inda kaumin, yaitu di hadapan kaum, fil badiyati, di pedalaman. Kami berada di
antara kaum di pedalaman ya Rasul. Himmatuhum, bermula himmahnya kaum ini ya, kaum yang di pedalaman ini ya. Itu ladzatu butunihim, mencari kenikmatan perutnya. Wa furujihim, dan farji mereka. Jadi maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini berada pada satu kampung ya di pedalaman, tapi anehnya perilaku penduduknya itu orientasinya ya duniawi, yaitu orientasi mereka ya hanya untuk poya-poya, memuaskan hawa nafsu. Itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala ukhbiruka bima huwa ajabu min dalik. Ala, ingatlah, ukhbiruka, aku ingin mengabarimu, bima, dengan sesuatu, huwa bermula ma, ajabu, lebih mengagumkan, min dalika, dari tersebut. Hei Sa'ad bin Abi Waqqas, apakah mau kamu ya aku kabari tentang yang lebih kagum ya dari apa yang kamu sampaikan? Faqala, maka menjawab siapa Sa'id bin Abi Waqqas, bala, ya Rasul, gitu ya. Ya Rasul. Faqala, maka menjawab siapa Nabi, man, barang siapa, arafa, yang mengenal siapa man, mislah hadza, seperti ini, alladzi angkarta, yang telah kamu ingkar, alaihim, atas mereka, summa fa'ala, kemudian dia berbuat, kafi'lihim, seperti perbuatan mereka. Jadi maksudnya Rasulullah menyampaikan ada yang lebih menakjubkan lagi, yaitu apabila ada orang yang mengetahui kondisi sebagaimana yang kamu ingkari, yaitu kondisi masyarakat yang sudah hedonisme ya. Oh, hedonisme itu orientasinya duniawi, pengen mewah-mewahan ya, pengen poya-poya gitu. Kemudian dia mampu berbuat ya, sebagaimana yang diperbuat oleh mereka. Ya, summa fa'ala kafi'lihi. Maksudnya orang yang paling mengagumkan itu orang yang sudah tahu bahwa perbuatan yang orientasinya duniawi tadi ya, himmatuhum ladzatu butunihim wa furujihim ya, seperti itu, kok terus ikut-ikutan gitu. Ya, sudah tahu kalau orang yang orientasi hidupnya itu hedonisme ya, hanya untuk poya-poya ya, semua orientasinya hanya untuk memenuhi syahwatnya, tapi kamu kok ikut-ikutan. Ini yang paling menakjubkan, jadi mengagumkan. Sudah tahu itu salah, tapi mereka ikut-ikutan. Kalau orang yang fil badiyah tadi bisa jadi karena mereka tidak tahu. Gitu. Nah, ini kalau kita ibaratkan ya, misalnya kita ke Eropa ya, ke daerah-daerah Eropa, Amerika ya, banyak orang yang orientasi hidupnya sama dengan ini, ladzatu butunihim wa furujihim, orientasinya perut, bawah perut ya, artinya untuk kepuasan hawa nafsu. Nah, kemudian kata Rasul, yang lebih takjub lagi ya, ini maksudnya orang Eropa yang tidak kenal agama
ya, kemudian orientasi hidupnya seperti itu ya, nah, itu wajar karena dia nggak ngerti ilmunya gitu. Tapi yang paling mengagumkan lagi yaitu orang yang sudah ngerti ya tentang buruknya ya perbuatan-perbuatan yang hedonisme ya, orientasinya duniawi tadi. Sementara kamu ini santri gitu. Sementara kamu itu ya salik gitu ya, orang yang sudah ngerti agama, orang yang sudah ngerti orientasi hidup gitu. Tapi kok ikut-ikutan, summa fa'ala kafilihi. Nah, ini yang paling mengagumkan, artinya ya bahasa kampung itu orang yang keblinger gitu. Kalau orang yang nggak tahu wajar, oh dia poya-poya karena nggak tahu, nggak pernah ngaji. Yang paling keblinger lagi itu sudah ngerti ilmu, sudah ngerti ngaji, ya, terus ikut-ikutan. Nah ini kata Rasul, ini yang wa ajabu min dahlik. Ini yang lebih mengagumkan dari yang pertama tadi. Jadi artinya ya kalau kita sudah punya ilmu ya peganglah ilmu kita, jangan sampai kita keseret arus. Keseret arus itu ya mengikuti orientasi hidup mereka yang sebatas mengejar duniawi dan waktunya habis hanya dibuang sia-sia ya, terutama untuk urusan duniawi, sama sekali bukan untuk ibadah. Ini maksud dari penjelasan Nabi. Nah, kalau kita menggunakan ya kias ya, kalau di zaman sekarang ini gitu, ini sama saja begini ya. Sudah tahu ya kalau misalnya ada anak-anak remaja pemuda ya terus dia mabuk-mabukan, nggak sholat gitu ya, ya maksiat dianggap hal biasa. Nah, ini kalau ada orang yang sudah tahu ilmu, sudah ngerti ilmunya, kemudian ikut-ikutan dan terseret, ini yang disebut jahil muhokab di sini. Jadi sudah tahu tapi terseret. Maka penting ya. Ujian paling berat itu orang yang punya ilmu ya ketika dihadapkan pada kehidupan yang nyata dengan ujian yang nyata. Ini yang paling berat. Menentukan sikap, saya harus ngaji atau ikut ini yang paling berat. Tapi kalau kita punya prinsip kuat, tidak. Ya sikap saya waktunya ngaji ya ngaji. Ini untuk urusan akhirat. Waktunya main ya main, waktunya silaturahmi ya silaturahmi. Nah ini namanya orang yang punya prinsip. Jadi tidak mudah larut ya mengikuti arus. Ya khawatir kalau kebablasan akan persis sama dengan mereka. Selanjutnya, wakana dan ada siapa Sufyan As-Sauri radhiyallahu anhu. Yaqulu berkata siapa Sufyan As-Sauri, man a'mala al-fikrata wal ibrah fid dunya lam yanqus lahu amalun sholih. Man barang siapa a'mala yang telah berbuat, siapa man al-fikrata yaitu pada fikroh. Jadi orang yang selalu bisa merenung. Merenung itu berpikir secara objektif ya, berpikir secara kritis, berpikir secara mendalam. Jadi bisa menimbang-nimbang. Itu fikroh. Oh iya, kalau saya begini manfaat enggak ya? Kalau saya begini bahaya enggak ya? Kalau saya begini ini rugi enggak saya ya? Ini namanya orang yang selalu dibarengi dengan pikiran fikroh.
wal ibrah fid dunya, dan dia selalu bisa mengambil pelajaran terkait persoalan-persoalan duniawi. Ya. Ya. Banyak ibrah dalam kehidupan dunia ini. Kita bisa ibrah ya di lingkungan kita, atau kita bisa ibrah dengan berita-berita ya di TV gitu. Atau kita bisa ibrah ya dengan situasi sosial kemasyarakatan. Ternyata banyak orang yang ketika orientasinya dunia itu tinggi ya, itu pasti hidupnya tidak nyaman, dia akan lelah, capek. Berbeda dengan orang yang orientasi akhiratnya yaitu menguasai ya dirinya, kemudian bisa menjalani kehidupan dengan prinsip-prinsip sebagaimana dia yakini ya. Artinya ya dia beraktivitas secara normal, tapi tidak mau terpedaya oleh tipu daya dunia gitu. Ya, misalnya godaan yang paling berat orang yang diberikan rezeki melimpah ya, itu soal tasarruf. Kalau imannya kuat ya, itu tasarrufnya akan kepada kebaikan gitu. Enteng ya, dia kaya tapi sahok ya, dermawan. Tapi kalau orang yang diberikan harta melimpah, kemudian yang dominan adalah hawa nafsunya, maka yang akan menguasai dirinya adalah hawa nafsunya gitu. Sehingga kalah, tidak bisa ibrah fid dunya. Selanjutnya, orang yang selalu aktif merenung, berpikir, mengambil ibrah soal kehidupan dunia ini, maka tidak mengurangi sedikit pun ya baginya yaitu amal soleh. Justru manfaatnya lebih besar. Ada sebuah hadis itu ya, at-tafakkuru sa'atan ya khairun min ibadati sab'ina sana. Ya, ini memahami ini jangan sampai salah ya. Jadi at-tafakkur di sini maksudnya orang yang selalu merenung, berpikir secara mendalam, mencari ibrah dari peristiwa, dari kehidupan dunia. Begitu juga ketika dia ibadah, sholat ya, didasari dengan perenungan yang mendalam lah, akhirnya ibadahnya bisa mencapai sebuah kualitas yang baik, ibadahnya bisa menjadi khusyuk gitu. Ini maksudnya at-tafakkur sa'ah khairun, lebih baik min ibadati sab'ina sana. Bukan dipahami ya secara tidak tepat, oh udah kalau gitu saya nggak sholat, saya akan tafakur saja. Ini salah. Jadi artinya bahwa tafakur ya di luar sholat ya itu bagus. Begitu juga kalau mau tafakur di dalam sholat itu lebih istimewa. Gitu. Nah di sini menunjukkan pentingnya yaitu al-fikrah wal ibrah. Wakila, dan dikatakan li Khatimil Asham, bagi Khatim al-Asham, mata yakunu ahaduna min ahlil i'tibar fid dunya. Mata yakunu, kapan ada siapa ahaduna, salah seorang dari kami, min ahlil i'tibar, termasuk ahli yang pandai mengambil pelajaran di dunia, di dunia. Ini Khatim bin Asham ya pernah bertanya kapan ya kita ini menjadi orang yang ahli iktibar, orang yang selalu bisa merenungi tentang kehidupan dunia ini. Jadi kehidupan dunia ini kalau kita tafakur secara mendalam
pasti akan muncul kesadaran spiritual. Contoh, kita hidup ini siapa yang menghidupkan? Ini kan pertanyaan. Jadi kita hidup ini siapa yang menghidupkan? Ya kalau terjawab ya Allah. Nah, ketika kita sudah paham Allah, berarti segala yang ada di dunia itu semua anugerah Allah, termasuk diri kita, nafas kita, pandangan kita, telinga kita, ya, semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika nyata anugerah Allah yang istimewa ini pada kita, tapi kenapa banyak orang yang tidak pandai bersyukur, ya, hidupnya penuh dengan ngersulo, hidupnya penuh dengan kekufuran gitu. Ketika diuji sedikit dia teriak-teriak, ya. Ketika diberikan rezeki sedikit lupa diri. Nah ini tanda-tanda orang yang tidak bisa iktibar, ya, mengambil pelajaran dari kehidupan dunia ini. Faqala, maka berkata siapa Hatim al-Asam, idza ra'a, apabila melihat kullasai'in, setiap sesuatu di dunia idza ra'a, apabila melihat apa kullu syai'in, setiap sesuatu di dunia akibatahu, yaitu akhir dari dunia, ilal kharabi, kepada keruntuhan. Ini menjawab pertanyaan tadi, kapan kita mau berpikir soal kehidupan dunia ini, ya, yaitu pada saat Anda melihat segala sesuatu di dunia yang akhirnya itu pada keruntuhan. Ya coba kita bisa lihat Fir'aun, ya, di dalam Al-Quran diberikan kekuasaan, ya, setinggi-tingginya kekuasaan sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Toh akhirnya jatuh juga. Korun, ya, ini contoh-contoh di dalam Al-Quran juga sama, diberikan harta yang melimpah ruah, tapi lupa sama yang memberi rezeki, akhirnya menjadi sombong, kemudian digulung, ya, ditenggelamkan oleh Allah di dalam perut bumi. Begitu juga kehidupan dunia, ya. Mana ada orang yang sukses selamanya, itu nggak ada, pasti berakhir dengan keruntuhan. Lah, kalau kita sudah tahu bahwa puncak dari kehidupan dunia itu adalah keruntuhan, kenapa orientasi hidup kita kok mau masih mengejar dunia, tidak menjadikan dunia sebagai tempat mencari bekal akhirat? Wasohibuhu, dan bermula orang yang memiliki dunia, yadhabu, akan pergi, ila turabi, kepada turab, yaitu kepada tanah. Itu maksudnya orang-orang yang punya harta melimpah, ya, duitnya itu tak terhitung lah, itu mobilnya mewah, rumahnya mewah, ya, toh akhirnya dia akan menyatu dengan tanah, gitu. Tidak ada yang dibawa, tidak ada yang dibanggakan, rumah tidak ditinggalkan, ya, harta benda tidak dibawa, hanya amal ibadah yang ikhlas yang akan menemani dirinya. Ini, ya, pelajaran-pelajaran penting ini sifatnya menggugah kesadaran kita untuk bisa mengambil ibroh dari kehidupan dunia ini.
Wa kana, dan ada siapa, Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu, yaqulu, berkata Yahya bin Mu'ad, liyakun nadruka ila dunya i'tibaron, hendaklah pandanganmu ila dunia, kepada dunia, i'tibaron, ya, dijadikan sebagai iktibar. Jadi maksudnya liyakun, hendaklah orientasi hidupmu itu harus dirubah. Nah, itu dengan menjadikan dunia ini sebagai iktibar, tempat untuk merenung bahwa dunia ini sementara. Ya, kehidupan akhirat jauh lebih kekal. Nah, kehidupan di dunia yang sementara ini sangat menentukan kehidupan di akhirat. Kalau kehidupan di dunia yang sementara ini kita bisa sebaik-baik menanam, ya, amal soleh dengan ikhlas, pasti bisa dipanen di akhirat. Wasya'yuka laha ittiraron, dan perjalananmu laha menuju dunia ittiraron, ya, penuh dengan keterpaksaan. Jadi kehidupan di dunia ini ya semua itu ittiror, ya, serba terpaksa, serba tidak nyaman. Warafduka, dan penolakanmu laha kepada dunia ikhtiaron, sebagai pilihan. Ya. Jadi ada yang orientasinya ngejar dunia, tapi ada juga orang yang orientasinya meraih dunia untuk bekal akhirat. Wa kana Khatim al-Asam, dan ada siapa al-Khatim bil Asam, yaqulu, berkata siapa Khatim bil Asam, man kharajat min darihi janazatan walam ya'tabir biha, man barang siapa kharajat, yang keluar, min darihi, dari rumahnya, ya, janazatan, ya, sebagai jenazah, walam ya'tabir, dan tidak mau mengambil pelajaran, biha, dengan jenazah. Jadi maksudnya ya hendaklah bisa melihat, ya, ketika ada orang mengalami kematian, coba perhatikan, ya, dia keluar dari rumah dalam posisi sebagai jenazah, ya, akan dikembalikan kepada tanah, dan dia akan menghadapi kehidupan baru di alam barzah. Sementara di alam barzah ini ya hanya amal soleh yang mendampingi. Maka baru muncul penyesalan. Kenapa dulu saya tidak memperbanyak amal ibadah? Gitu. Maka di Al-Quran dijelaskan, andai aku bisa diberikan kesempatan pulang ke dunia sedetik saja, niscaya akan aku lakukan, yaitu dengan cara beribadah sebaik mungkin. Andai misalnya dia punya uang 1 miliar misalnya, pasti akan diinfakkan semua, karena sudah tahu bagaimana manfaatnya amal di dunia kalau ikhlas sampai di akhirat. Lam yang fa'hu ilmun, maka tidak memberikan manfaat baginya, yaitu ilmu itu. Jadi kalau sudah menjadi jenazah, ya ilmunya sudah tidak bisa bermanfaat lagi, ya, kecuali ilmu yang diamalkan atau ilmu yang disebarluaskan kepada para santri, kemudian santri itu mengajar. Nah, ini menjadi ilmu yang manfaat. Tapi ilmu yang ada pada dirinya, yaitu akan sirna bersamanya. Wala hikmatun, dan juga tidak ada hikmah, wala mau'idhatun, dan tidak ada mau'idhatun. Maksudnya ketika posisi jenazah itu sudah tidak bisa ya ngaji lagi, ya, mendengarkan ilmu lagi. Dan juga tidak bisa mendengarkan ya uraian-uraian kitab yang penuh dengan hikmah.
dan juga tidak bisa mendengarkan mau'udhuhnya para kiai. Ini kalau sudah menjadi jenazah. Maka ketika kita masih hidup, ya masih ada nyawa, ya ini bisa menjadi iktibar. Oh iya, saya masih diberikan kesehatan lahir batin gitu. Lebih baik saya manfaatkan buat ngaji, karena ini yang bermanfaat buat akhirat gitu. Wa kan Ahmad bin Harb radhiyallahu anhu yaqul, berkata siapa Ahmad bin Harb, takjubul ardu, takjubu kagum apa al ardu bumi min rajulaini, ya, dari dua laki-laki. Jadi bumi itu kagum terhadap dua laki-laki. Mimman, dari orang yamhatu yang membentangkan siapa man matja'ahu, tempat tidurnya, linnaumi, untuk tidur, wayuwati'u, dan dia ya melakukan wati firosahu, di tempat tidurnya. Takulu, maka berkata lahu kepada man al ardu, pada apa bumi gitu. Ya ibn Adam, hai anak cucu Adam, lima lam tadkur, kenapa kamu tidak ingat tulubalika, panjangnya ya ujianmu, via, padaku, bila firosin, dengan tanpa tempat tidur gitu. Jadi maksudnya bumi itu kagum kalau ada orang yang ya terlalu menikmati dunia gitu. Jadi maksudnya orang yang orientasinya hanya kemewahan duniawi gitu. Ya, padahal ya bumi berkata, hei anak cucu Adam, kenapa kamu gak pernah berpikir, kenapa kamu tidak pernah ingat tentang panjangnya ya penderitaanmu ya di akhirat nanti, itu bila firosin, tanpa ada tempat tidur. Wadak jubu, dan kedua kagum apa bumi, miman, dari orang tasajaro, yang bertengkar siapa man ma'ahihi, serta saudaranya, fikit atin, dalam persoalan kit'ah, kecil, minha, dari dunia itu. Yang kedua, bumi itu kagum terhadap orang yang bertengkar soal, ya bertengkar dengan saudaranya soal kit'ah minha, ya, soal sesuatu yang kecil, urusan dunia. Itu kagum bumi itu. Takulu, maka berkata lahu kepada orang tersebut, apal ardu, bumi, lima latah tafakkar, kenapa kamu tidak berpikir ya fi arbabiha, ya pada orang-orang yang memiliki dunia, qoblaka, sebelummu. Coba kamu berpikir orang-orang yang sebelummu, ya artinya orang-orang sebelummu yang dulu hidup sekarang sudah mati. Nah, ketika sudah mati dia bawa apa itu, kenapa harus bertengkar dia itu. Fakamaldo, dan banyak sekali telah lewat minan nasi, dari manusia, rajulun, laki-laki, malakaha, yang telah menguasai dunia, walam yakun, tidak berdiri fiha, di dunia. Jadi maksudnya telah banyak dulu itu ya, orang sekampung ini dulu ada orang kaya raya, setelah mati nggak bawa apa-apa gitu. Nah ini maksudnya mbok yao dijadikan sebagai ibroh, sebagai pelajaran. Wa kana Malik bin Dinar radhiyallahu anhu yaqulu, berkata siapa Malik bin Dinar, kullu man, bermula tiap orang, lam yaktabir, yang tidak bisa mengambil pelajaran, bakso, lam yaktabir, yang tidak bisa mengambil pelajaran apa, basoruhu, pandangannya. Jadi kalau ada orang dikasih pandangan Allah bisa melihat dunia seisinya, kok nggak bisa mengambil pelajaran,
wa basyiratuhu, dan basyirah. Basyirah itu mata hatinya. Min hadhihi dari kehidupan dunia ini ila daril akhirati, hingga sampai kampung akhirat. Bahwa maka bermula man, ya orang tersebut, mahjubul qalbi, orang yang terhijab hatinya, qalilul amali, sedikit amalnya. Jadi sudah dikasih mata, tidak mau mengambil pelajaran dari nikmatnya anugerah mata. Dengan mata yang bisa melihat, kita bisa melihat ragam ciptaan Allah yang luar biasa. Begitu juga basyirahnya, mata hatinya yang bisa terkoneksi dengan Allah, yang selalu ingat kepada Allah. Karena hakikatnya segala yang ada di dunia ini menjadi ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga basyirahnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, orang-orang yang terhijab tadi ya dikasih mata, matanya hanya buat melek aja. Dikasih hati, hatinya tidak pernah untuk merenung. Akhirnya tertipu dengan kehidupan dunia itu. Wa qala Ibrahim bin Madham wa huwa alam bis